Jadi yang saya ucapkan adalah, andai kata saya Gibran, saya memilih saya tidak akan maju. Karena saya tahu bahwa putusan ini problematik. Ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya. Saya kira putusan MK yang terakhir, yang keempat, yang nomor 90 itu memang mengubah peta politik secara drastis ya, karena memang membuka kesempatan bagi Pak Gibran untuk maju. Apakah Pak Gibran akan memanfaatkan putusan MK itu benar-benar maju atau tidak maju, ya kita serahkan kepada beliau. Walaupun saya katakan bahwa ini adalah putusan yang kontroversial dan mengandung cacat hukum di dalamnya, putusan ini problematik, ya kita serahkan kepada beliau, dan saya percaya bahwa Pak Jokowi dan sebagai kepala keluarga dan Mas Gibran sendiri tentu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana. Kalau sekiranya besok atau hari ini ada pertemuan dan ketua-ketua partai akan diberikan kesempatan berbicara, saya akan menyampaikan apa yang saya pikir. Ini bekas tim sukses nih, Pak. Saya bekas tim sukses Prabowo. Jadi jangan membawa-bawa itu. Mari kita berpikir saja, kalau sudah menyangkut negara, biarkan saja proses itu berlanjut dengan dengan mekanisme yang ada. Itu normal-normal saja. Ya, itu kan faktanya memang begitu, Bang Said Didu. Ya. Bang Said Didu ini jubirnya Amin. Ya, tapi nggak usah. Pak Harun Rozi itu tim suksesnya Amin. Itu kan fakta aja. Saya menyampaikan fakta, kan nggak usah juga. Nggak usah dibawa. Itu normal-normal saja. Sama dengan Anda mempertahankan normal saja. Saya biasa aja menyampaikannya ke publik bahwa ini yang menyampaikan itu tim sukses yang lalu, kan biasa aja juga. Nah, tapi jangan dianggap bahwa itu suara mereka. Itu dan suara untuk bangsa dan soal negara. pemakzulan akhirnya sudah diklaim di depan bahwa ini kepentingan negara. Kan saya bilang. Itu kan perspektifnya Bang Said Didu, kepentingan negara. Boleh nggak saya bicara dulu? Iya, tadi Bang Said Didu komplain soal itu kan begitu kan? Saya menyatakan semua pemakzulan yang terjadi adalah kepentingan negara. Salahkah? Enggak kan? Pemakzulan yang mana? Bung Karno, Pak Harto, Gus Dur, Pak Habibie setengah. Salahkah? Normal saja kan, jadi nggak usah. Nah, terus ini kepentingan apa? Iya, apa? Ya, jadi jangan menuduh. Karena situasionalnya juga berbeda, Bang. Jangan menuduh para pengusul ini juga berbeda. negara. Belum masuk pada situasi yang memang seperti itu. Gitu. Untuk Gibran, Bung saya sendiri mengatakan bahwa ini kepentingan negara. Ya, yang mengusulkan pasti menganggap kepentingan negara. Yang mengusulkan normal saja. Purnawirawan TNI. Iya, normal saja dong menyatakan. Nah, yang bertahan juga menyatakan kami bertahan untuk kepentingan negara. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Dan tentunya teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, hari ini kita kembali membedah sebuah isu panas yang tengah menjadi sorotan publik dan memicu perdebatan sengit di ruang konstitusi kita. Ya, di mana teman-teman baru-baru saja kita menyaksikan cuplikan video ya, sekaligus memperhatikan bagaimana kondisi demokrasi di Republik Indonesia saat ini. Nah, di mana teman-teman isu mengenai putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 benar-benar menjadi titik balik yang mengubah peta politik secara drastis. Nah, teman-teman, banyak pihak termasuk para pakar menilai bahwa majunya Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden mengandung cacat hukum dan bersifat problematik. Nah, teman-teman, dari beberapa cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa juga sorotan-sorotan netizen, dan yang pertama yaitu adanya tuntutan pemakzulan. Nah, di sini teman-teman, gelombang desakan pemakzulan terhadap Gibran terus menguat, ya, terutama yang disuarakan oleh purnawirawan TNI dan para ahli hukum, di mana mereka menilai ada pelanggaran konstitusi yang serius sejak awal pendaftaran di KPU. Yang menjadi sorotan kedua adanya kapasitas dan integritas. Nah, di mana teman-teman di sini muncul keraguan publik mengenai kapasitas kepemimpinan Gibran, di mana isu mulai dari dugaan ijazah hingga kemampuan komunikasi internasional yang dianggap kurang memadai dibandingkan tokoh lain seperti Ahy yang lebih sering diutus Prabowo untuk luar negeri. Nah, teman-teman, menjadi poin ketiga adanya legitimasi kepemimpinan. Yang menariknya di sini beberapa pengamat seperti Rocky Gerung menilai bahwa pemakzulan Gibran justru bisa meningkatkan legitimasi Prabowo Subianto sebagai presiden. Ya, sekaligus membatasi ruang gerak relawan atau pihak-pihak yang dianggap merusak tatanan konstitusi.
Ya teman-teman, kita melihat di mana adanya juga tokoh-tokoh seperti Pak Syuban dan timnya yang menegaskan bahwa langkah ini bukan soal materi atau kekayaan. Ya, ini melainkan demi menyelamatkan masa depan bangsa agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Ya, teman-teman, masyarakat pun mulai bersuara keras menolak jika wajah kepemimpinan muda Indonesia diwakili oleh sosok yang dianggap merobek-robek aturan main negara kita. Ya teman-teman, dunia politik kita sedang tidak baik-baik saja. Ya, apakah murni kepentingan negara atau sekedar gejolak situasional? Ya, kita harus terus mengawal proses ini agar mekanisme hukum tetap berjalan normal demi NKRI. Nah teman-teman semua, bagaimana menurut teman-teman? Apakah setuju dengan langkah pemakzulan ini dengan menjaga marwah konstitusi atau hanya pandangan lain? Tulis pendapat cerdas kalian di kolom komentar di bawah, dan teman-teman jangan lupa share video ini agar banyak teman-teman kita yang melek akan politik. Nah teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan ini ada beberapa komentar-komentar netizen, dan mari kita kawal bersama teman-teman sehingga kita tahu apa-apa saja isi hati dari teman-teman kita ini. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sutarko yang membela Gibran orang-orang pejilat, orang-orang rakus pejabat dan rakus harta. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Lili Kusriantun, Termul membela mati-matian karena sudah kontrak dengan makan uang harganya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Effendi Suparman, ijazah Gibran udah kosong, makzulkan wapres secepatnya, wapres kosong. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Ketut Sukerma, pemakzulan Gibran jalan yang sangat tepat untuk kenyamanan dan ketentraman NKRI. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Hadi, pemilu kameran kemarin cuman bikin simbol, hasilnya sudah jadi sebelum menghitung suara selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Junaidi, wahai para penguasa, para pelaksana pemilu, para aparat penegak hukum serta DPR, saya usulkan ada peringatan Hari Kejujuran Nasional, kejadian yang sudah jadikan pelajaran. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini sampai oleh Sri Domini, kalau mengundurkan diri itu lebih bagus daripada bikin masyarakat dipimpin oleh orang yang dipaksakan jadi pemimpin yang secara intelektual kurang jelas pendidikannya. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Wati yang bertanggung jawab PDIP, baik Jokowi maupun Gibran ijazahnya nggak jelas, KPU harus bertanggung jawab. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Puspa, di awal seharusnya dijadikan pemikiran panjang karena tanggung jawab besar, sedangkan dokumen tidak sesuai dalam aturan yang berlaku. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Muhammad, segera makzulkan Gibran, ijazahnya hanya SD, tidak memenuhi syarat konstitusi menjadi wapres. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Abdul Rahman, bodoh juga orang yang menganggap Gibran memenuhi legitimasi, tapi jangan lupa legitimasinya Gibran itu cacat, jadi perlu memang dipersoalkan untuk dimakzulkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Lukma, bodoh di otaknya Termul hanyalah soal persaingan dalam konsentrasi politik, padahal yang dibahas Pak Peri adalah permasalahan bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Muhammad, makzulkan Gibran secepatnya, wapres yang tidak berguna, buang-buang duit rakyat aja, menggajinya kerjanya nggak ada. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Rosa Sindo, rakyat poseng, ekonomi sulit, masalah negara juga banyak, ganti undang-undang batas usia, wapres gampang, sehari jadi ketua partai nggak jaga halangan. Loh, soal lembaran kertas ijazah saja kau muter-muter, bikin otak warga NKRI trilit dan kejenuhan dengan kental. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Raca, wapres matanya kayak habis kena gituan, kalau anak muda mah ngerti. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh Sajiman, ya jelas kalah pres ikut demi anak lanang. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh Kasano, kalau Gibran punya malu pasti mengundurkan diri dari wapresnya. Pak Prabowo kalau tidak punya malu itu tandanya ODGJ. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini disampaikan oleh teman kita Aulia, seumur
itu mata dan setelinganya sudah rusak. Kecocokan sama pulu si Gibran itu jelas banyak tercelanya. Setiap pidato ngaco, setiap tanya jawab dengan mahasiswa sama anak SD, sama wartawan ngaco sering tidak nyambung. Bukankah itu termasuk tercela belum dengan masalah-masalah lainnya? Nah teman-teman, kita lanjut di sini disampaikan oleh teman kita Syafi. Anda juga pengacaranya dan menenangkan Yufri. Berarti Anda juga bertanggung jawab atas kerusakan negara karena konfirmasi konstitusi aturan dijadikan milik aturan satu keluarga. Nah teman-teman, disampaikan oleh Julmi, Wapres Gibran harus kecurangan Jokowi dan MK Paman. Usman sekarang harus segera fufu fafa, harus dimakzulkan, gantikan Gibran, masih banyak orang yang berkualitas. Nah teman-teman, bagaimana menurut teman-teman dari tanggapan-tanggapan netizen yang sudah kita dengar bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas di kolom komentar di bawah agar kita bisa bertukar pikiran bersama di channel ini. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk saksikan video berikutnya yang tak kalah menarik. Salam NKRI, harga mati.